Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Putu Putra. Kembali lagi di pembahasan teori bahasa dan otomata. Kali ini dengan pembahasan soal kuis lagi dan materinya yaitu context free language. Nah, kita mulai dari pembahasan soal terlebih dahulu dengan soal pertama yaitu mencari penurunan untuk tata bahasa pada konteks ini dengan untaiannya ini. Nah, caranya yaitu terlebih dahulu mengetahui root vertexnya yang mana berada pada start symbol. Nah, untuk soal kali ini start simbolnya yaitu S. Nah, seperti yang diminta pada untaian pertama yaitu B non kapital. Sedangkan untuk S kapital ini yang menghasilkan B non kapital itu hanya ini. Maka langsung masukkan saja. Untuk B non kapital di sini yaitu leaves atau N, maka kita abaikan saja. Nah, untuk A di sini karena untaian yang kedua itu juga menghasilkan B non kapital, sedangkan A kapital di sini yang menghasilkan B non kapital itu hanya ini, maka kita masukkan saja di sini. Lalu untuk B non kapital di sini juga N, maka abaikan saja. Nah, kemudian untuk A yang ini karena untaian selanjutnya atau yang ketiga itu adalah A non kapital, maka yang menghasilkan satu dan hanya A non kapital itu ini, maka masukkan saja dan kita abaikan karena juga merupakan N. Nah, untuk yang A di sini karena selanjutnya itu A lagi, maka kita masukkan yang SA. Kenapa SA? Karena untuk jika hanya A saja maka ini akan selesai, tetapi untuk untaian ini belum selesai. Maka kita masukkan S kapital dan A non kapitalnya. Untuk A di sini kita abaikan karena juga merupakan N seperti yang tadi. Nah, untuk S di sini karena untaian selanjutnya itu A non kapital lagi dan di sini yang menghasilkan A non kapital hanya ini, maka kita masukkan di sini B kapital dan A non kapital. Dan A-nya kita abaikan saja sama seperti tadi. Lalu untuk berikutnya untaiannya itu masih A non kapital lagi. Untuk yang B karena yang menghasilkan A non kapital itu hanya ini, maka kita masukkan saja di sini untuk ketiganya. Untuk A-nya sama seperti tadi kita abaikan juga. Kemudian untuk B di sini karena berikutnya adalah B non kapital, maka langsung saja pada hasil yang hanya B non kapital. Lalu untuk B terakhir di sini, untuk untaian terakhir juga B non kapital, maka langsung saja masukkan di sini B non kapital. Baik, sekian pembahasan soal yang pertama dan sekarang kita lanjut di pembahasan soal yang kedua dengan soal membuktikan bahwa konteks bahasa dengan soal membuktikan bahwa tata bahasa konteks bebas berikut ini itu ambigu dengan untaian string berikut ini. Nah, untuk ambigu sendiri ini proses pengerjaannya itu bisa dua cara tetapi tetap menghasilkan untaian string sesuai pada yang ditentukan. Baik, dimulai dari sini. Di sini masih sama, belum ada yang beda. Karena inputan pertamanya B non kapital, maka masukkan saja di sini. Kemudian untuk selanjutnya juga masih sama, belum ada perbedaan. B non kapital dengan kedua A-nya itu kapital, sama juga seperti untuk penurunan 2. Untuk yang berikutnya, karena untaian string yang ketiga juga B non kapital, maka kita masukkan B non kapital. Dengan untaian berikutnya itu terdapat 3 A kapital. Untuk penurunan 2 masih sama. Kemudian untuk selanjutnya di sini yang diminta itu A non kapital, maka kita masukkan di sini A non kapital. Dengan untaian berikutnya di sini adalah 2 A kapital. Nah, di sini terdapat perbedaan yang mana di sini itu dengan A menghasilkan A non kapital dan S kapital. Nah, perbedaannya terdapat di sini, maka dari itu disebut ambigu. Nah, untuk selebihnya itu sama, mulai dari sini. Nah, mulai dari sini juga sama, seterusnya di sini juga sama, dengan tetap menghasilkan untaian string sesuai dengan soal, yaitu 3B non kapital
lalu 2 A non kapital, kemudian di sini ada 1 B non kapital, kemudian terakhir ada 2 A non kapital. Sama ya. Baik, sekian pembahasan soal yang kedua sekaligus mengakhiri pembahasan soal kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan materi konteks free language. Nah, konteks free language atau CFL jika dalam bahasa Indonesia berarti bahasa dengan konteks bebas adalah bahasa yang dihasilkan oleh grammar bebas atau konteks free grammar. Nah, CFL ini memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman, khususnya sebagian besar ekspresi aritmatika dihasilkan oleh tata bahasa dengan konteks bebas. CFL adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi berbentuk. Nah, bahasa dihasilkan oleh CFG yaitu CFL. Tata bahasanya dengan konteks bebas ini berbeda, dapat menghasilkan bahasa tanpa konteks yang sama. Penting untuk membedakan sifat-sifat bahasa atau sifat intrinsik dari sifat tata bahasa tertentu atau sifat ekstrinsik. Kemudian ada bahasa reguler dan finite automata. Nah, untuk bahasa reguler ini adalah bahasa yang dapat diekspresikan dengan ekspresi reguler, automata, mesin negara, hingga deterministik maupun non-deterministik. Lalu bahasa reguler dan finite automata dapat dimodelkan masalah komputasi yang membutuhkan sedikit memori. Seperti pada robot yang terbatas dapat menghasilkan bahasa biasa untuk menjelaskan seperti saklar lampu hidup ataupun mati, tetapi tidak dapat melacaknya berapa banyak lampu tersebut hidup maupun mati. Kemudian finite automata generate. Nah, ini menggambarkan bahwa bahasa biasa dapat dijelaskan dengan diagram mesin status sederhana. Nah, mesin dimulai jika ada keadaan mulai dengan mengalami beberapa rangkaian transisi keadaan dan berakhir dalam keadaan menerima. Nah, sebuah mesin dapat mengenali suatu bahasa jika menerima string pada bahasa tersebut. Untuk bahasanya menggunakan bahasa biasa, jika ada robot maka terbatas untuk mengenalinya. Nah, selanjutnya yaitu operasi dalam bahasa reguler. Nah, ini adalah operasi yang menggabungkan dua simbol, kumpulan maupun bahasa. Kemudian rangkaiannya merupakan operasi dengan menggunakan dua simbol, kumpulan maupun bahasa dengan rumus seperti di bawah ini. Lalu untuk union merupakan operasi mesin keadaan terbatas yang dapat membuat satu atau lebih pilihan pada langkah apapun. Nah, di bawah ini adalah ekspresinya. Kemudian untuk clean start ini adalah operasi dengan tanda bintang dengan mewakili penggabungan diri yang berulang, dan di bawah ini adalah ekspresinya. Kemudian ada the empty string atau string kosong yang terwakilkan dengan simbol epsilon. Lalu ada language nation is the color of blood, and because of this has historically been associated with sacrifice, danger, and courage. Kemudian selanjutnya derivation tree atau pohon turunan. Nah, untuk pohon turunan ini adalah representasi grafis untuk penurunan aturan produksi yang diberikan untuk CFG tertentu. Kemudian ada ambiguous grammar atau tata bahasa yang ambigu. Nah, ini adalah bahasa dengan konteks bebas yang berisi lebih dari satu penurunan paling kiri atau parse tree. Sementara tata bahasa yang tidak ambigu adalah tata bahasa dengan konteks bebas dengan memiliki string yang valid dengan penurunan paling kiri atau parse string yang unik. Nah, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.